Perkenalkan, saya dari Universitas Sulawesi Barat ingin melakukan wawancara mengenai peran Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah ini. Sebelumnya mohon maaf, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Faisal. Saya selaku wakil kepala sekolah. Apa saja sarana dan prasarana di sekolah ini, Pak? Ya, jadi perlu saya jelaskan dulu, untuk kepala sekolah kan ada beberapa yang bilang ada wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana, ada di bidang kesiswaan, kemudian ada juga di bidang kurikulum. Jadi terkait dengan sarana dan prasarana, ada beberapa di sini sarana dan prasarana. Tentu sarana dan prasarananya pertama kelas, kemudian beserta dengan sarana penunjang pembelajarannya yang ada di dalam, kemudian ada juga sarana di bidang laboratorium di bidang IPA, bahkan ada juga sarana dan prasarana di bidang laboratorium pendidikan agama Islam. Lengkap itu semua, mulai dari proses pelaksanaan hajinya, kemudian kaifiat jenazahnya, bahkan semua mulai buku-buku tentang keagamaannya semua lengkap di sana, bahkan ada buku tafsir juga. Kemudian di olahraga juga ada sarana dan prasarana olahraga, lengkap juga sarana olahraganya. Kemudian di bidang seni, jadi juga lengkap di bidang seninya, khususnya untuk seni mandar sendiri. Jadi mungkin bagaimana proses pengadaannya? terkait dengan proses pengadaannya, itu ada dana dari pemerintah, ada dana bantuan operasional sekolah BOS, kemudian ada juga IBA, ada dana dari komite sekolah, maupun ada dana-dana dari pemerintah dan lain. Bagaimana proses penghapusan sarana tersebut, Pak? Jadi penghapusan sarana dan prasarana itu dilakukan dengan aplikasi Dapodik dan aplikasi pendidikan tentang pengadaan aset dan penghapusan aset-aset daerah. Apa kontribusi Bapak dalam pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah ini, Pak? Kontribusinya ya tentu dimanfaatkan dengan baik, sarana dan prasarananya, kemudian dipakai siswa, kemudian dilakukan perawatan dengan baik. Apakah sarana dan prasarana tersebut difungsikan sebagaimana mestinya, Pak, di sekolah ini? Iya, difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau pembelajaran pendidikan agama Islam ya sudah, tentang pelajaran haji dan umroh mereka pakai ihram, ada Ka'bah yang sudah dibuat, tawaf di situ. Begitu juga dengan pendidikan pembelajaran IPA, ada lengkap juga di atas itu untuk sarana dan prasarana terkait dengan pembelajaran laboratorium IPA. Begitu juga dengan seni dan olahraga. Kemudian apa yang Bapak lakukan agar sarana dan prasarana di sekolah ini tetap terjaga, Pak? Yang dilakukan untuk melakukan perawatan, kemudian kalau tergantung sarana dan prasarananya yang mana. Kalau misalnya sarana dan prasarana bidang keagamaan itu ya, kalau pakaian-pakaian yang digunakan itu biasanya di laundry. Kemudian kalau di bidang seni, rebana, angklung dan sebagainya, kalau misalnya ada kerusakan itu dilakukan perbaikan kembali. Apakah ada inventarisasi atau pencatatan dan penyusunan sarana dan prasarana di sekolah ini? Iya, ada untuk inventaris semua alat-alat yang ada di sini memang ada. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya dari Universitas Sulawesi Barat ingin melakukan wawancara mengenai peran Bapak sebagai guru dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah ini. Sebelumnya, mohon maaf, boleh saya tahu nama Bapak siapa?
Nama saya Muhammad Arsyad sebagai guru atau tenaga pendidik di sekolah ini. Nah, adapun apa saja, boleh saya tahu Pak, apa saja sarana dan prasarana di sekolah ini? Ya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini diantaranya ada sarana olahraga, sarana kesenian, sarana pembelajaran atau media pembelajaran, sarana ibadah, dan beberapa sarana lainnya. Bagaimana proses pengadaannya Pak? Jadi proses pengadaan sarana tersebut beberapa sumber dari diantaranya dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah, terus bantuan hibah dari komite, terus bantuan hibah dari pemerintah, dan beberapa sumber lainnya. Bagaimana proses penghapusan sarana tersebut Pak? Jadi proses penghapusan sarana yang ada di sekolah ini apabila sudah tidak layak difungsikan atau sudah tidak layak digunakan, itu dilakukan melalui sebuah aplikasi, baik itu aplikasi yang ada di Bank Kredit dan ada juga aplikasi yang digunakan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Apa kontribusi Bapak dalam pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah ini Pak? Jadi kontribusi saya di sini dalam hal ini sebagai tenaga guru sangat mengopakkan sebagai mestinya dan sesuai dengan misinya sarana tersebut. Apakah sarana dan prasarana tersebut difungsikan sebagaimana mestinya Pak di sekolah ini? Iya, sarana tersebut sudah sangat difungsikan dan sangat bermanfaat bagi sekolah kami, baik beberapa unsur di sekolah ini di masing-masing yang baik dari bidang kesenian, bidang olahraga, bidang pendidikan dan lainnya. Kemudian apa yang Bapak lakukan agar sarana dan prasarana di sekolah ini tetap terjaga dengan baik Pak? Ya, yang saya lakukan di sini sebagai guru tetap menjaga sarana tersebut agar sarana tersebut bisa dimanfaatkan dengan waktu yang lama dan bisa terjaga cukup lama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan dari salah kata dari saya. Assalamualaikum Dek. Dengan adik siapa? Lutfia. Oh ya Dek, di sini kami mau mewawancara adik sebentar, yaitu mengenai sarana dan prasarana. Apakah boleh kami wawancara Dek? Ya? Jadi bagaimana cara adik menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah Anda? Cara kita menjaga prasarana di sekolah kita yaitu tidak membuang sampah. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak mencoret-coret dinding. Dan yang keempat tidak mencoret-coret meja. Terima kasih atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, saya dari Universitas Sulawesi Barat ingin melakukan wawancara mengenai peran ibu dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah
Sebelumnya mohon maaf, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Ibu Sita. Kenapa Ibu menyekolahkan anak Ibu di sekolah SMP Negeri 1 Jatinanggung? Apakah Ibu berkontribusi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah? Biasa ada kendala untuk sarana. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Wawancara mengenai peran masyarakat dalam sarana di Ibu siapa? Ibu Sarkia. Nah, bagaimana pendapat Ibu sekolah S1 Tinambun, dan apakah Ibu pernah berkontribusi atau membantu di sekolah semisal mengecat pagar atau membersihkan sekolah tersebut Ibu? Pendapat saya tentang sekolah SMP Negeri 1 Tinambung ya cukup bagus karena dia salah satu sekolah di Tinambung terfavorit ya di SMP 1 Tinambung. Jadi sebagai apa namanya peran saya di SMP Negeri 1 Tinambung tidak pernah berkontribusi dalam sarana dan prasarana di SMP tersebut. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari kelima hasil wawancara yang telah saya lakukan, yaitu untuk peran kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana, yang kedua peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana, yang ketiga peran siswa dalam manajemen sarana dan prasarana, yang keempat peran orang tua wali siswa dalam manajemen sarana dan prasarana, dan terakhir adalah peran masyarakat dalam manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang pertama kita simpulkan yaitu peran kepala sekolah. Nah, dapat diketahui itu peran kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana itu yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Dan kepala sekolah itu berperan dalam mengalokasikan dana untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana. Nah, pada hasil wawancara itu saya menyimpulkan bahwa adapun para kepala sekolah atau kesimpulan dari peran kepala sekolah di sekolah SMP Negeri 1 Tinambung itu dalam manajemen sarana dan prasarana sudah terlaksana dengan baik karena sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam pengembangan sarana dan prasarana di sekolah, yang dimana sudah dilengkapi dengan sarana seni, keagamaan, olahraga, pembelajaran, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana. Nah, di sini tuh peran guru itu bertanggung jawab untuk memastikan siswa menggunakan fasilitas dengan benar dan aman. Dan guru juga harus menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia itu secara efektif. Nah, pada kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan yaitu guru sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai guru dalam manajemen sarana dan prasarana, di mana guru sudah menggunakan fasilitas dan sumber daya yang ada itu secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu peran siswa. Nah, peran siswa dalam manajemen sarana dan prasarana yaitu siswa terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan siswa harus menggunakan sarana dan prasarana sekolah itu dengan tanggung jawab. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan itu saya menyimpulkan bahwa siswa sudah memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tinambung. Misalnya siswa membersihkan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat dalam manajemen sarana dan prasarana yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengembangan sarana dan prasarana, dan masyarakat juga dapat turut serta dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.
Nah, pada hasil wawancara yang telah saya lakukan itu, saya menyimpulkan bahwa pada tugas masyarakat itu, pada masyarakat setempat tidak ikut berkontribusi dalam sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tinembung. Nah, selanjutnya yaitu peran wali atau orang tua siswa. Nah, pada peran wali siswa itu tugasnya yaitu mengawasi penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh anak. Nah, yang dapat saya simpulkan pada hasil wawancara ini pada peran orang tua wali siswa, yaitu orang tua wali siswa sudah memenuhi tugasnya dengan cara merawat buku paket yang dipinjam oleh anaknya dan mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya merawat fasilitas yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Tinembung. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.